Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau sekarang kita memiliki pemikiran bahwasanya seorang muslim itu tidak perlu kaya. Bahkan ada yang antipati kepada kekayaan dan benci kepada orang yang kaya. Dengan alasan bahwasanya orang kaya itu sulit masuk surga. Bahkan masuk surganya paling akhir setelah sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun dibandingkan orang-orang yang miskin. Akhirnya tidak sedikit orang yang meyakini hingga mereka lebih suka hidup miskin daripada hidup kaya dan berkelimpahan. Padahal masuk surganya aja belum pasti. Di dunia sudah miskin dan sengsara, di akhirat belum jelas alamatnya akankah masuk surga atau juga sengsara di neraka. Jadi cara berpikir bahwa kita tidak boleh kaya itu harus kita hilangkan mulai sekarang. Agar kita bisa kaya dan berkelimpahan sahabat, maka harus muncul kesadaran pada diri kita bahwa kaya itu boleh asal dengan cara yang sah dan halal. Mengapa demikian? Karena Nabi kita juga kaya. Kalau kita meyakini hidup itu harus miskin dan menderita, lantas nabimu siapa? Bukankah Rasulullah SAW kaya dan berkelimpahan? Walaupun hidup beliau sederhana. Hidup sederhana itu pilihan. Sedangkan hidup berkekurangan, fakir, itu bukan pilihan. Itu adalah nasib yang Anda pilih. Karena gagal kaya, akhirnya kita menyerah dengan keadaan, dengan alibi bahwa saya qanaah, saya zuhud. Qanaah itu adalah sifat batin yang luar biasa, bisa menerima dengan senang hati apapun yang Allah berikan. Apakah Allah begitu pelit hingga tidak memberikan sesuatu yang banyak dan luar biasa kepada kita, hingga kita merasa bahwa hidup miskin itu adalah gambaran dari seseorang yang qanaah? Orang yang kaya raya juga bisa qanaah. Bukankah ketika Anda mencuci misalnya sepeda motor keluaran tahun 70, produk dari Jepang, Yamaha misalnya, dengan Anda mencuci sepeda motor merek terbaru, kira-kira rasanya lebih bersyukur mana tak kalah mencucinya, apalagi tak kalah mempergunakannya? Kalau Anda lebih tenang, lebih bisa merasa bersyukur dengan motor yang lebih baru, kemudian Anda terima dengan senang hati, Anda telah qanaah. Dan dengan memiliki kendaraan yang lebih bagus, lebih baru itu, lebih baik buat Anda, lebih baik buat perasaan kita, agar senantiasa bisa lebih bersyukur. Jangan sampai Allah titipkan, Allah berikan harta, kemudian kita miliki sepeda motor lama itu, setiap kali memakainya, kita selalu ngersuloh, selalu mengeluh, syukurnya tidak, kendaraannya tidak nyaman dipakai, lantas apa yang Anda peroleh selain dosa dan melakukan kesalahan demi kesalahan lagi? Sudah tidak bersyukur, mengumpat kendaraannya, dan Anda meyakini bahwa Anda dengan keadaan itu mengatakan saya qanaah dengan ini. Itu bukan qanaah. Jangan menutupi kelemahan kita dengan kata-kata seperti itu. Ada lagi yang mengatakan saya zuhud, meninggalkan dunia. Pengertian sederhana tentang zuhud ini adalah orang-orang yang meninggalkan dunia. Jadi ada orang-orang seperti Imam Al-Ghazali adalah seorang yang sangat kaya raya, hingga ia dalam kekayaannya yang berlimpah itu tidak memperoleh kebahagiaan yang ia cari. Maka dalam episode kehidupan beliau tinggalkan semua harta kekayaannya itu untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Maka keluarlah karya yang fenomenal beliau, yaitu kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau zuhud, sebagaimana juga mengikuti Rasulullah SAW, meninggalkan dunia. Karena dunia itu seperti seseorang yang mendaki suatu gunung yang tinggi. Semakin
semakin tinggi akan nampak keindahan demi keindahan. Namun begitu sampai puncaknya, ternyata ya begini saja keadaannya. Setelah ia sampai puncak, apa yang ia lakukan tidak bisa naik lagi. Setelah itu, akhirnya dia turun. Orang-orang yang zuhud adalah orang yang sudah mencapai puncaknya kenikmatan dunia itu. Setelah itu, ia meninggalkannya. Maka zuhud adalah meninggalkan dunia. Jadi dunia di belakang dia. Dia berada di depan dunia. Sementara banyak orang ditinggal dunia, bukan meninggalkan dunia. Dia tidak mampu mengejar kemewahan, tidak mampu mengejar kekayaan, akhirnya dia ditinggal oleh dunia. Ia tidak mendapatkan dari dunia ini kecuali remah-remahnya saja, sisa-sisanya saja. Kemudian ia menyerah dengan hal itu, lalu mengatakan, aku zuhud. Salah besar, Anda ditinggal dunia, bukan meninggalkan dunia. Maka kalau kita ingin kaya dan berkelimpahan, ada tuntunannya, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh Anda kaya, bukankah ketika harta benda dikuasai oleh seorang muslim yang baik, itu jauh lebih baik daripada harta benda ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak mencintai Allah. Akhirnya dengan harta kekayaan yang sebenarnya milik Allah dipergunakan untuk menentang Allah dan memusuhi Allah. Sudah saatnya kita bangun, sudah saatnya kita sadar dari mimpi panjang kita, dari tidur panjang kita, bahwasanya kaya itu boleh, kaya itu baik, kaya itu bagus, kaya itu nyunnah.